حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Wa nas'aluhu tsabata wal istiqamata fi hadatin. Wa nas'aluhu jannatan na'im. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ilahul awwalina wal akhirin wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa khatamul anbiya'i wal mursalin wa nusalli wa nusallimu ala qudwatina Nabiyillahi wa rasulillahi wa khalilillahi wa syafi'i ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, yang kami muliakan, seluruh keluarga besar Majelis Taklim Muslimah Masjid Al-Falah Surabaya rahimakumullah. Pagi hari yang berbahagia ini kita memuji serta memuja kehadirat Allah, satu-satunya Tuhan yang benar, yang telah menciptakan semesta alam, yang telah menciptakan kita semuanya. Kita diberikan oleh Allah kecukupan, kita diberikan oleh Allah petunjuk, baik itu lewat para nabi yang dibarengi dengan kitab suci. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah, taufik dan istiqomah. Dan kita berharap mudah-mudahan nikmat yang kita nikmati di dunia saat ini, nikmat yang kita miliki saat ini, nikmat yang hitam di atas putih diamanahkan oleh Allah pada kita, nanti menjadi satu jembatan sekaligus wasilah untuk benar-benar dengan nikmat tersebut kita semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah. Marilah bersama-sama kita ketuk pintu keridhoannya dengan nikmat yang telah dititipkan, agar tanggung jawab kita di hari kiamat mudah. Karena mereka-mereka yang hisabnya mudah adalah ahli surga. Mereka-mereka yang hisabnya mudah adalah orang-orang yang beruntung. Dan bahkan mereka yang hisabnya mudah itu adalah hamba-hamba yang bersyukur. Maka itu tidak henti untuk kita terus berusaha dengan semaksimal mungkin agar di setiap saat kita Allah memberikan rasa syukur yang besar bagaimanapun keadaan itu. Dan bagaimanapun kondisi kita, mudah-mudahan kita tetap kuat dan kita mendapatkan kemudahan dari Allah, dan kita kelak mendapatkan pembalasan sebagaimana Allah menjanjikan pembalasan terbaik bagi ahli syukur. Allahumma ja'alna min ibadi syakirin. Mudah-mudahan amal ngaji kita pagi hari ini, duduk majlisan kita pagi hari ini dicatat oleh para malaikat termasuk amalnya ahli syukur, yang nanti dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pembalasan terbaik dari sisinya. Allahumma amin. Tidak lupa marilah bersama-sama kita mohonkan salawat dan salam kepada Allah agar kiranya senantiasa melimpahkan pada Nabi, juga keluarga beliau dan juga para sahabat beliau. Nabi adalah suri tauladan bagi kita. Nabi adalah sosok yang nomor satu yang ada pada umat ini. Nabi adalah imamnya manusia, Nabi yang bakal kita ikuti di akhirat, sehingga di dunia kita mengikuti dengan sepenuh hati, mudah-mudahan di akhirat kita mengikuti pula dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah sampai meraih syafaat beliau, mudah-mudahan sampai meraih surga Allah
diiringkan dengan Nabi. Amin Allahumma amin. Tidak lupa di meja yang mulia ini pribadi kami, untuk pribadi dan untuk segenap para hadirat, berpesan takwa untuk kita tidak henti. Terlebih saat ini kita berada di bulan-bulan yang baik, tinggal menunggu waktu kita menuju akhir tahun atau bulan terakhir di tahun ini 1447. Mudah-mudahan bisa kita tutup dengan yang baik, sebagaimana khitamuhu misk, penutupnya kalau wangi semerbak kasturi itu adalah keindahan. Sehingga mudah-mudahan kita berpeluang nanti menutup akhir hayat biidznillah dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Mari kita sukseskan ibadah haji dengan mendoakan mudah-mudahan mabrur, dan kita sukseskan ibadah kurban dengan kita betul-betul mendapati diri kita yang dulu-dulu untuk kita rubah dengan lebih maksimal lagi agar kurban ini terasa lebih efektif. Kurban ini adalah sarana untuk kita merajut ukhuwah dan guyub. Kurban ini adalah ibadah yang melibatkan banyak orang, yang mudah-mudahan hikmat sekaligus manfaatnya merata di mana-mana. Allahumma amin. Ibu sekalian, mari kita lanjutkan majlisan Mi'at mukhalafat alati taqaw fil katsir minan nisa, tentang salah dan dosa yang seringnya itu identiknya itu dengan kaum wanita. Kita berada di bahasan seputar akhlak atau budi pekerti, yang mana pada pertemuan sebelumnya di bulan Syawal kemarin ya. Terus Syawal itu libur. Karena bulan Hijriah dengan bulan Masehinya itu tidak sama. Ya. Yang penting bulan lalu secara Masehi. Kalau Hijriahnya saya yakin jangan lupa. Saya ya rapatnya ingat itu bulan apa secara Hijriah. Kelihatannya itu bulan, ya bulan itu. Ya. Kita sudah ngaji bersama terakhir poin 85 di halaman 209 Ibu. Menyakiti tetangga dengan lisan. Idza uljiran bil lisan. Ini termasuk di antara dosa. Bukan hanya dengan lisan, dengan hal yang lain juga termasuk dosa. Mari kita lanjutkan yang ke-86 di halaman 211. Ibu yang baru bergabung silahkan disiapkan bukunya halaman 211. Penyimpangan dalam masalah akhlak atau budi pekerti, poin yang ke-86. Menyombongkan diri di hadapan manusia. Menyombongkan diri di hadapan manusia. Al-kibru indan nas, menyombongkan diri di hadapan manusia. Sombong itu dosa yang dibenci oleh siapapun. Bukan hanya Allah, manusia pun tidak senang kalau ada orang sombong. Ini tidak perlu kita ditanya satu persatu atau disurvei. Yang jelas kita kolektif atau konsensus kita itu menjawab betul. Betul Ibu ya? Betul. Kalau ada orang gembedi, kalau ada orang sombong, kalau ada orang yang budi pekertinya buruk, kita tidak senang. Tapi jangan sampai kebencian kita berlebihan sehingga doa itu kita tinggalkan. Banyak-banyak untuk kita mohon kepada Allah agar yang bersangkutan bisa meninggalkan perangai dan sifat yang tidak baik tersebut. Kita juga perlu untuk berkaca dulu, mungkin kita juga pernah seperti itu, atau dulu kita juga hampir seperti itu. Yang namanya manusia itu relatif sekali. Tidak boleh kita saking bencinya kemudian ngelok-ngelok nih. Tidak boleh pula kita saking gedingnya ipat-ipat sampai melaknat-laknat. Nanti khawatir itu berpindah atau minimal menjangkiti, menular. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tetap dijaga oleh Allah dan yang bersangkutan diberikan hidayah oleh Allah. Allahumma amin. Silahkan dibuka bukunya.
Poin 86 menyombongkan diri di hadapan manusia. Kata ulama di antara penyakit mematikan, disebut mematikan itu karena dampaknya serius. Yang menyerang hati sebagian kaum wanita. Jadi wanita itu ada yang sombong, ada. Laki-laki juga ada. Ya. Wanita yang tawaduk banyak, laki-laki yang tawaduk juga banyak. Termasuk jenengan ini tawaduk. Ya. Saya yakin jenengan tawaduk. Kalau ada ayat maka diterima. Kalau ada hadis maka diterima. Kadang nggak kolu nggih dilek. Ya. Saking berusahanya kita ini untuk menjadi muslim muslimah yang taat. Betul nggih? Tenan ini betulnya. Betul nggih? Insya Allah. Ya. Kadung ditanya ragu. Jangan. Ya. Yaitu penyakit sombong. Ini penyakit mematikan dengan dampak yang serius, yaitu penyakit sombong. Merasa lebih tinggi dari orang lain. Ini mohon digaris bawahi, Ibu. Merasa lebih tinggi dari orang lain. Saya barengi, saya juga tak garis bawahi. Ya. Ben podo ngajine, podo nulise, podo belajare. Tapi kalau saya ngomong jenengan diam. Nanti lek podo omongnya tidak jadi ngaji. Ya. Berbangga diri. Ya. Selain merasa lebih tinggi, berbangga diri. Dan merendahkan orang lain. Komplit ini sudah. Ya. Ini merupakan penyakit yang serius. Hati dengan itu semakin ada noda hitam. Semakin sering, semakin bertumpuk hitamnya. Semakin menjadi kebiasaan, hitamnya semakin menjadi-jadi. Kalau sudah hitam kelam, peteng dedet, hidayah itu susah untuk sampai. Petunjuk itu berat untuk tembus dan menjadi orang baik itu susah sekali. Tapi Allah Maha Kuasa. Sehingga Nabi menyebutkan yang disebut dalam khutbatul hajah. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang diberi petunjuk oleh Allah tidak ada. Siapa saja yang bisa memelencengkan atau menjadikannya tersesat. Dulu sahabat Nabi banyak ketika sudah dapat hidayah, pengaruh, ancaman, intimidasi, dan bahkan banyak sekali bentuk-bentuk siksaan itu tidak membuatnya murtad. Tidak membuatnya mundur dari keyakinan. Namun sebaliknya Ibu, siapa yang dibiarkan oleh Allah tetap tersesat, bergelimang dalam hal-hal yang tidak baik tersebut, tidak ada satupun yang bisa membawakannya. Sehingga petunjuk itu tidak bisa diperjualbelikan. Hidayah itu mahal, saking mahalnya prerogatif Allah. Kita ini tidak bisa untuk beli. Kita ini tidak bisa untuk jual. Tapi kita bisa mengupayakan. Dengan ketulusan hati, dengan kita banyak berdoa, jangan lupa dengan pribadi yang baik, yang bersih. Menghilangkan sifat sombong, menghilangkan sifat keminter, menghilangkan sifat merasa tinggi, menghilangkan sifat gampang menghina, merendahkan, dan menjelekkan orang lain. Itu sifat jenengan rupanya. Insya Allah jenengan termasuk pribadi yang tidak begitu tadi. Karena sifat jenengan ini tawadhu, sifat jenengan ini gampang menerima kebenaran, sifat jenengan ini nggih seleh. Lek salah saya yakin seleh. Nggih napa nggih? Betul niki. Kadang perempuan itu rada muter kalau salah. Ya. Idul Fitri menjadi fakta. Ya. Idul Fitri menjadi fakta. Tapi jenengan boten insya Allah. Saya ini merasa senang bisa menjadi keluarga di sini. Termasuk bertemu dengan ibu-ibu yang muslimah sholihah ini. Karena sifat-sifatnya itu mulia. Ya. Mudah-mudahan sifat mulia pas ngaji, juga sifat mulia pas di rumah, dan sifat mulia pas dimanapun. Jelas kalau ngaji kita ini ya muslim-muslimah sholihah. Tapi kalau di luar ngaji kadang rodok mak terata peteng. Ya. Ini introspeksi bagi kita. Makanya kalau mau apa itu eling, aduh aku ngaji. Santri Al-Falah, aduh aku ngaji. Keluarga Al-Falah itu menjadi salah satu pengendali.
Sehingga Al-Falah itu memang di sini, tapi monitornya itu ada di mana-mana. Karena membawa nama ini itu juga tidak gampang. Abot sanggahnya. Apalagi jenengan serba biru menisannya. Harus berbudi pekerti tinggi sebagaimana langit itu biru. Jangan ke laut kemudian nyemplung nggak balik ya, biru laut. Pulpene biru, sarung saya kelambi saya rodok biru ya. Surbane ireng tak cepot ini. Nggak patek biru. Biar biru kita. Baik, kita lanjutkan. Marilah kita perhatikan perlakuan sebagian kaum wanita terhadap pembantunya. Silakan dibuka halaman 212 Ibu. Ada orang yang punya pembantu, ada orang yang punya asisten, ada orang yang punya ewang, ada orang yang punya anak buah. Ada yang baik, ada yang buruk, muamalah atau perilaku kesehariannya. Bagaimana orang itu menghinakan dan melihat dengan sebelah mata kepada pembantu. Di Arab itu ada yang seperti itu. Makanya disampaikan di buku. Sehingga dia tidak mau makan bersamanya, tidak mau berkata lemah lembut padanya, bahkan merasa gengsi jika duduk, bicara, dan makan bersama. Sesekali makan bareng ya boleh. Ya. Tidak bareng ya silahkan, yang penting jangan menghina. Duduk bareng ya silahkan, tidak ya tidak. Ya. Dalam banyak kesempatan saya itu selalu bertemu orang baik, tidak beda-bedakan. Bos juragan, tuan rumah, soibul bed, soibul hajah, duduk sama rata dengan yang ewang atau pegawai atau karyawan atau anak buahnya. Saman kancane, bukan Pak Ustaz, saya ini pegawainya. Oh saya gitu kan. Duduknya ya bareng, sandalnya ya podo dicepote. Sarungan satu ya sarungan, kupluan satu kupluan. Bukan nek juragan sandalnya dipakai. Kalau di masjid ya diamuk pengurus nanti. Bahkan presiden pun masuk masjid lepas alas kaki. Ya. Kalau kaos kaki sebagian ada yang pakai karena hal tertentu atau mungkin kaos kakinya baru. Ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana orang bermuamalah dengan orang yang lebih rendah status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Berarti dia memandang status sosial orang lain lebih rendah, dia ini merasa lebih tinggi. Seperti itu sudah tidak boleh. Kita ini sama rata. Nggih prajangane, tampilane beda. Hati ini belum tentu. Orang yang merasa lebih kaya, lebih punya, lebih pinter, lebih ini dan lebih itu lebih mulia secara agama. Maksudnya di sisi Allah. Makanya Allah itu keadilannya itu merata di mana-mana. Status sosial mantan budak Bilal bin Rabah. Tapi dimimpikan Nabi itu terumpahnya berada di surga. Wonge nggih munggah swarga. Orangnya yang masuk surga. Dan para nabi itu banyak mereka yang secara status sosial tidak punya, walaupun secara nasab tinggi. Dan pengikutnya itu malah lebih banyak orang-orang yang tidak punya itu mengikuti. Maka punya tidak punya itu relatif. Sehingga orang yang diberikan oleh Allah maupun orang yang dibatasi oleh Allah itu sama saja. Sehingga kalau kita biasa ya kita ini biasa, kalau kita ini punya lebih ya kita ini merasa biasa tetap bisa berbagi. Budi pekerti yang seperti ini yang begitu mulia, yang memang langka, yang kita harus menghiasi diri dengannya. Kita tidak mengejar apa-apa, kita hanya mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau disapa orang ya jawab. Kalau disalami ya nyalami. Kalau dijak duduk ya yang tenang. Ya. Duduk tidak senang langsung ngalih. Tidak level. Ya. Circle kita beda. Ditelepon tidak jawab. Ya, ditelepon tidak jawab. Ya. Apalagi diutangi duit ya. Tidak bayangkan lagi. Ditelepon tidak jawab. Tapi kalau ada butuh yang ngongkon sak geleme, ini tipe orang repot. Dan semuanya bakal butuh ke pemakaman, pasti orang lain yang membantu. Malah rata-rata sing gelem mikul, rata-rata sing gelem repot, itu orang-orang biasa. Orang-orang biasa.
Makanya sampai disinggung-singgung oleh sebagian orang. Ada orang yang kemenyek selalu ingin di depan. Delok anak dhewe iki. Penggaweane lek ewang-ewang neng mburi, saisah, parut-parut, mususi ya, bersihkan apa itu beras dan yang lain. Ya, kita ini perlu untuk menjadikan diri kita ini tawaduk dan rendah rendah. Kita kembali. Kita lihat bagaimana orang itu bermuamalah dengan orang yang lebih rendah status sosial dalam bermasyarakat atau dalam pekerjaan atau yang secara usia. Bagaimana orang itu berbicara tentang mereka dan dengan mereka. Jadi bisa ditimbang dengan lisannya. Dan bagaimana dia itu malah merasa jijik kepada mereka ketika mendengar nasihat atau peringatan dari mereka. Sehingga dia menolak kebenaran dan bisa merendahkan orang lain. Allah itu masih bau kencur, lagi iso sisi dan seterusnya. Ini sebab-sebab orang itu menyimpang. Sebab-sebab orang itu menyimpang. Maka Fir'aun itu kurang apa coba? Kekuasaan punya, harta melimpah, kehebatan luar biasa. Tapi karena gengsinya pada anak angkatnya sendiri yaitu Nabi Musa, tak sampai Allah memberikan hidayah padanya. Dikandani mboten ngandel, mboten tedas, malah nantang, malah mengancam. Ya, ini berbahaya. Sehingga ibu-ibu kalau diberitahu mantunya ya siap, tapi yang memberitahu ya dengan adab. Ya, diberitahu anaknya ya siap, tapi yang memberitahu dengan adab. Diberitahu oleh muridnya atau anak didiknya juga siap, oleh juniornya juga siap. Yang penting memberitahunya itu dengan adab. Sekarang kalau diberitahu bojonya kira-kira siap nomor ini. Ini tolong direkam. Saya ngaji selalu mengajari untuk kita ini menjadi solihah. Saya khawatir nanti dituntut di akhirat, Ustadz dulu ajarannya apa? Kok ada istrinya jamaah jenengan itu yang tidak manut bojone padahal dalam kebaikan ulah wedi. Ya, sehingga saya tanya, insya Allah ibu-ibu dalam hal kebaikan manut suami. Betul ibu? Enggak kompak. Betul ibu? Nah ini. Catat jam 9, punjul 25 menit. Sekarang Sabtu ketiga tanggal berapa Ustaz? Iya. Betul loh ini ya. Oke. Lanjut. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau meriwayatkan hadis Nabi. Sabda Nabi, Bu, silahkan dilihat di buku halaman 212, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Qala Allahu azza wa jalla, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma qadzaftuhu finnari. Monggo artinya, Saudara. Allah berfirman, kesombongan adalah pakaianku, sedangkan keagungan adalah selimutku. Barang siapa menyamaiku dalam salah satu dari dua hal tersebut, niscaya aku akan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis ini berisi ancaman neraka bagi orang-orang yang sombong. Nabi menyebutkan firman Allah ini bukan ayat Al-Quran tapi namanya hadis qudsi. Sombong itu pakaianku, karena dia yang layak seperti itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keagungan itu selimutku. Maka siapa yang menyamaiku dalam salah satu dari itu, bahkan dua-duanya, niscaya aku akan melemparkannya ke dalam neraka. Maka itu orang sombong tidak pernah bisa masuk surga barang 1 detik saja. Selanjutnya hadisnya Amr bin Su'eb meriwayatkan dari ayah, ayah dari kakek. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yusyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amfala dzarri fi suwarir rijal yakshahumudz dhullu min kulli makan fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas ta'luhum narul anyar yusqawna min usarati ahlin nari tinatal khabal. Naudzubillah. Silakan artinya.
Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti layaknya sebutir biji sawi dalam wujud manusia. Mereka diliputi kehinaan dari setiap penjuru. Lantas mereka digiring ke sebuah penjara di Jahanam yang bernama Bulas. Api neraka akan mengangkat-angkat mereka dan mereka diberi air minum ampasnya penghuni neraka yang berupa lumpur nanah. Nah ini. Jadi orang sombong nanti dimasukkan ke dalam neraka. Ada model siksaan bagi mereka. Siksa ini nyata. Ini perlu terus disampaikan agar kaum muslimin itu memiliki sifat tawadhu. Karena ini merupakan sumber dari guyub atau solidaritas sesama kita. Untuk merajut ukhuwah itu dengan tawadhu. Lek podo sombongi perang. Umat ini bakal berkelahi. Umat ini bakal ribut. Sabda Nabi, orang-orang sombong itu nanti dikumpulkan pada hari kiamat seperti sebutir biji sawi dalam wujud manusia. Kecil sekali mereka. Rendah, kecil, tidak dianggap. Mereka diliputi kehinaan dari setiap sisi. Tidak ada sama sekali perasaan sebagaimana dulu dia di dunia merasa besar, merasa ini, merasa itu, dan seterusnya. Tidak punya harga diri dia di hari kiamat. Lantas mereka digiring ke sebuah penjara di neraka Jahanam, namanya Bulas. Bulas. Ba, wawu, lam, sin. Bulas. Api neraka akan mengangkat-ngangkat mereka. Saking kecilnya itu diombang-ambingkan api neraka. Dalam keadaan keliwat mateng seperti itu. Barang kecil itu disebul saja meletik kok. Bukan meletik ya, disebul mumbul. Disebul mumbul. Kalau ada suami ibu yang pelihara burung labet, makanannya kan butiran-butiran millet itu. Itu enggak semua dimakan, kulitnya dibuang. Kadang ada di teboknya sangkar itu, kadang di cepuknya tempat makan. Kalau membersihkan, bukan diayai tapi disebul itu hilang nanti, tinggal bersih isinya. Sebagaimana ibu-ibu kalau ada yang pernah inter-inter. Tahu inter-inter ibu? Bahasa Indonesianya apa itu? Tapen. Pokoknya ada tampah diisi dengan beras yang belum bersih, terus dipolah itu keahliannya ibu-ibu. Ya. Dipisahkan. Ya. Nggak tahu apa namanya. Ibu-ibu ini quality control semua. Kontrol beras. Ya. Itu kan yang tidak ada nilainya itu disebulkan. Ditiup itu hilang, kabur mereka. Baik, kita lanjutkan. Mereka diberi air minum ampas atau kotoran atau kerak dari kotoran penghuni neraka berupa lumpur nanah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Lumpur nanah. Saya pribadi tidak pernah makan nanah. Lek cilian kulo makan upil pernah, kata mak saya. Ya. Kalau nanah saya nggak pernah. Ya, kecilan saya. Sehingga ditiru anak saya yang nomor 4 ini. Ibu saya datang mesti membawa teror. Oh, bapakmu ini ya. Nanti anak saya yang nomor 2 apa ini bapakmu. Sehingga semua 4 ya bapak elek kabeh. Tak tinggal ngaji nggak pulang-pulang. Jangan jangan guyu kecilan yang ngono, betik palingnya. Baik. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sabda Nabi sebagaimana dikutip oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis sahih. Bainama rajulun yatabakhtaru yamshi fi burdaihi qad ajabathu nafsuhu fa khasafallahu bil ardo fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Silakan. Ketika seorang laki-laki sedang berjalan dengan sombong
merasa bangga dengan dirinya sendiri. Maka Allah menenggelamkannya ke dalam perut bumi, sehingga dia berteriak-teriak di dalamnya sampai hari kiamat nanti. Iya. Jadi dulu pernah terjadi seperti itu, mendapatkan siksa kubur di dalam bumi ini, dia merengek-rengek, dia meraung-raung sampai hari kiamat tidak ada yang bisa nolong. Kesombongannya itu menjadi dosa yang begitu berat, nanti di akhirat tidak punya harapan barang satu sak seretan untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita ini ketawaduan. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau menyatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, sabda Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Silakan. Tidaklah akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Walaupun sebesar biji sawi. Maka kalau kita lihat dari hadis ini adanya ancaman yang serius, bahkan diharamkan surga itu bagi orang-orang sombong. Selanjutnya, hadis terakhir dari Abdullah putra Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Nabi bersabda, man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiyallaha azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Monggo Ustaz. Barang siapa yang merasa bangga dengan dirinya sendiri atau berjalan dengan sombong, niscaya dia akan menemui Allah azza wa jalla dalam keadaan dia murka kepadanya. Yeah. Ada orang bangga diri ujub, ada orang sombong nanti menghadap Allah murka. Berarti dia wajib bertaubat karena sedang melakukan dosa. Saya tambahi satu hadis, Ibu. Purun nggih. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim lagi hadis dari Harithah bin Wahab. Harithah bin Wahab. Beliau radhiyallahu an menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, mau ku beritahu siapa ahli surga. Artinya ahli surga itu punya ciri atau dulu di dunianya itu bagaimana mereka. Kullu dha'ifin mutadha'afin lau aqsama 'alallahi la barrahu. Yaitu setiap orang yang lemah, termasuk orang yang lemah ekonomi dan yang lain sebagainya, dan seringkali diperlemah atau dianggap lemah, artinya digekalahan. Apa bahasa Indonesianya, Ibu, digekalahan? Dibuli, direndahkan, dianiaya, dikorbankan, apalagi didolimi, dihina, dan seterusnya. Apakah Ibu ada yang pernah dibegitukan? Insya Allah tidak. Nggih. Ini ahli surga loh, nggak mau jenengan surga. Ya. Kita tidak diperlakukan seperti itu. Kalau ada, jenengan berdoa yang baik. Tapi kita juga patut untuk ngerayai diri dengan introspeksi. Pernah nggak kita memperlakukan orang seperti itu? Ya. Sehingga saya mohon, kalau ngojloki jangan teman-teman. Ya. Kalau mau yoi jangan nemen. Tahu ngojloki, Ibu? Kadang lewat batas ibaratnya orang sudah menyerah dibelah sampai nggak naik getiye sih panggah digojloki. Jangan. Nabi menyebutkan orang itu tadi kalau dia bersumpah dengan bermohon kepada Allah, artinya ndonga, sekejap mata Allah akan meluluskan atau mengabulkan doanya. Lau aqsama 'alallahi la barrahu. Sebagaimana Uwais Al-Qarni kalau berdoa dijamin oleh Nabi, lau aqsama 'alallahi la barrahu, karena baktinya pada orang tua yang begitu besar. Kalau dia berdoa sekejap mata Allah mengabulkan. Maka
saya mohon kalau memang kita mendapati posisi atau kondisi atau perlakuan yang kurang mengenakkan sehingga kadang kalah-kalahan, doa-doanya yang baik. Ya. Doa sukses, doa hidayah, doa barokah, termasuk mendoakan yang melakukan itu agar mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga malah bisa menjadi teman baik. Mendoakan buruk ya sah saja tapi kadang nggak untung. Kemudian ndang mati gendang dan seterusnya misalkan kayak mati tenan inggiran repot. Kadang malah dikangeni kan, orang nek sing ganggu aku sehingga nggak kabul lagi doanya jenengan. Sehingga jangan yang buruk-buruk ya kalau doa ya. Doa yang baik, baik. Ala ukhbirukum bi alinar, mau kalian ku beritahu penghuni neraka, sehingga penghuni neraka itu sifat ciri dan modelnya itu seperti apa di dunia. Nabi menyebutkan 3, kullu utulin, yaitu setiap orang yang keras lagi kasar. Jawadin, pelit kedunyan. Apa bahasanya kedunyan? Pelit sekali, kikir sekali. Mustakbir, congkak sombong. Ini 3 model orang yang memang bakal masuk ke dalam neraka. Disebutkan oleh para ulama, al-ghalidul jafi, utul itu artinya keras, bengis, kasar. Kemudian jawad bifathil jim wa tasdidil wawi bidza'il mu'jamah al-jamu'ul manu, pelit. Jawad itu orangnya pelit. Jawad, kalau jawadun itu malah dermawan menggunakan dal. Kalau menggunakan do itu pelit. Jawad. Ada yang menyebut ad-dakhmu al-mukhtalu fi misyatihi. Saking pelitnya itu dia kalau berjalan petentang-petenteng sombong dengan lebih mengunggulkan badan atau fisiknya. Pelit lagi. Kemudian kila al-jamu'ul manuk, yaitu orang yang pelit sehingga tidak memberi sama sekali itu tadi. Ada lagi yang menyebut pengertiannya al-qasirul batin, orang yang pendek namun perutnya itu besar karena hartanya dimakan sendiri. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau menurut hadis ini ada ahli surga, yaitu orang-orang yang lemah dan sering dikalah-kalahkan. Namun selain ahli surga di dunia kalau punya doa pasti mustajab. Kalau punya doa pasti dikabulkan oleh Allah. Kemudian ahli neraka itu dalam hadis tadi disebutkan 3. Orang yang keras lagi bengis, tidak punya welas asih sama sekali. Kemudian yang kedua, orang yang pelit, saking pelitnya itu menjurus pada kesombongan. Dia lebih individualis. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, orang yang congkak lagi sombong. Adigang, adigung, adigu, kuno. Naudzubillah. Ibu, mari kita lihat bahaya kesombongan. Yang pertama, jelas kesombongan itu diancam neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, haram surga. Yang kedua, haram surga. Yang ketiga, dosa besar. Yang ketiga, dosa besar. Dalam dosa besar itu banyak, Ibu. Setiap dosa yang diancam masuk neraka itu besar. Tapi untuk kesombongan ini di kitab Al-Kabairnya Imam Dhabi itu di sini juga dikaji kalau subuh oleh Ustadz Isa Soleh Kude. Itu ada salah satunya di awal-awal itu kesombongan. Ya, itu besar sekali dosanya. Karena sombong itu milik Allah. Ya. Kemuliaan itu juga milik Allah.
yang merebutnya diancam masuk neraka. Yang keempat, tadi pertama diancam neraka, yang kedua diharamkan surga, yang ketiga dosa besar. Yang keempat, merusak hati. Merusak hati. Ya. Karena hati kita itu butuh nutrisi untuk bisa berbudi pekerti yang baik. Kalau dengan sombong, hilang nutrisi. Yang kelima, menghalangi dari hidayah. Menghalangi dari hidayah. Hidayah yang dimaksud taufik Allah, eksekusi terhadap satu wawasan. Kalau tuntutan itu untuk diamalkan, kalau pantangan itu untuk ditinggalkan. Orang yang sombong tidak mau tahu itu. Orang yang sombong itu tidak mau tahu. Yang keenam, sombong itu merusak ukhuwah. Jadi menjadikan kerukunan itu tercabik-cabik. Yang ketujuh, kesombongan itu membuka pintu-pintu dosa. Sombongan itu membuka pintu-pintu dosa atau menyebabkan banyak maksiat. Ada orang sombong-sombongan akhirnya lari ke pesugihan. Ada orang sombong-sombongan akhirnya suudzon semuanya. Ada orang sombong-sombongan akhirnya saling menghina dan yang lain sebagainya. Itu membuka pintu dosa atau membuka pintu maksiat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, nomor berapa? Sombong itu sifatnya iblis dan bala tentaranya. Sifatnya iblis dan bala tentaranya. Kan dulu iblis di surga, namun sombong, tidak hormat pada Nabi Adam. Akhirnya dengan pembangkangan itu digariskan masuk neraka selama-lamanya. Tapi sampai detik ini dan seterusnya tetap mencari teman, mencari bolo yang nanti akan diajak untuk mendekam di neraka. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sosok yang tawadhu, sosok yang rendah hati, sosok yang gampang menerima kebenaran, sosok yang punya budi pekerti yang luhur, sosok yang enakan dengan orang. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari kesombongan dan segala bentuk macam-macamnya. Allahumma. Ibu, kita lanjutkan. Silakan dibuka halaman 214. Poin 87. Ya, poin 87. Termasuk dosa yang membahayakan, yang ini patut kita hindari, ini menjangkiti wanita juga laki-laki, dengki yang dalam bahasa agama disebut hasad. Dengki yang disebut hasad. Islam membagi dua masalah keinginan. Karena ini berasal dari kepingin, berawal dari kepingin itu tadi. Islam membagi dua, Ibu. Yang pertama yang legal itu namanya ghibthah. Ya kepingin, tapi kepingin bareng-bareng, kepingin sama, kepingin seperti yang lain. Ini normal. Seperti ini normal. Yang kedua, ini yang tidak boleh, yaitu hasad. Kepingin tapi merasa dan paling, sehingga yang lain tidak usah. Nanti akan ada menyingkirkan, akan ada menghancurkan, akan ada merebut dan yang lain sebagainya. Maka disebutkan oleh Imam Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mu'jam Mufradat Al-Fat Al-Quran, hasad itu deskripsinya adalah tamanni
zawalin nikmati min mustahikin laha warubama kana ma'adzalika sa'yun fi izalatiha. Ini kalau bahasa verbal niku sing pas ngeten kira-kira. Angen-angen. Ya. Keinginan, kepinginan, angen-angen. Menghilangkan atau angen-angen hilangnya nikmat orang lain berpindah padanya. Kok dia bukan aku? Kok itu bukan saya? Angen-angen nikmat orang lain atau kebaikan orang lain atau kepemilikan orang lain pindah padanya. Ya. Dan kadang-kadang ada perbuatan-perbuatannya. Lah perbuatannya ini banyak. Ada yang memframing buruk, ada yang melakukan ini itu dan seterusnya. Sampai ada yang rela melakukan kesyirikan demi bisa mengalahkan, merebut atau berpindah dari yang lain padanya tadi. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kita ini kalau berkompetisi atau berkontestasi itu yang fair. Ya. Yang fair itu artinya kalau jalan agama melegalkan ya monggo. Kalau tidak ngalah itu loh, tidak ada ruginya. Wong mek kalah malah dianggap kalah dungone makbul. Ya. Nggak perlu kita ini menang-menangan. Wong menang ya ora kondang. Ya. Belum tentu kita ini namanya nanti masuk buku sejarah tahun 2200 ini. Ya. Belum tentu nama kita ini jadi jalan tahun 2100. Ya. Betul lah betul. Wong hidup hanya sekali kok, malah elek. Yang terbaik inilah yang harus kita kerjakan. Kembali kepada dengki yang dalam bahasanya hasad, mari kita baca pelan-pelan. Kita introspeksi, kita belajar bersama. Mungkin kita ada yang seperti ini, itu ya manusiawi, kita tanggulangi untuk kita hilangkan bersama, kita mohon kepada Allah, karena namanya manusia punya hati itu pasti punya rasa. Lek mboten gak ada rasa nopo-nopo ini treudu wong. Ya, kita normal tuh pasti punya rasa. Dengki adalah penyakit kronis, juga mematikan. Penyakit ini atau hasad ini akan membunuh penderitanya sebelum orang lain. Mati dhisik baru mati tenan akhir hayatnya. Kenapa? Dia nggak bahagia sama sekali. Setiap ada orang seneng, dia nggak seneng. Betul tidak Ibu? Ada orang seneng lah milo seneng alhamdulillah. Nanti malah enek wong susah malah ngerepoti adewe, malah rugi ya. Orang susah kita ini harus ikut susah. Urung iso bantu dan yang lain. Ada orang seneng, ada yang susah. Ya. Ini penyakit. Ya. Memang godaan mata itu besar. Sekarang media itu terbuka di mana-mana. Semakin kita melihat ada orang yang memang syukurnya semakin berkurang. Semakin kita melihat ada orang yang memang bukan seneng tapi bencinya itu semakin besar. Sehingga belum tentu kita itu disukai banyak orang. Tapi kita harus berpikir kita ini menyukai semua orang dengan kita berhusnudon. Karena zaman sekarang kok ngarep mburi beda lagi yuk. Betul apa tidak Ibu? Ada yang menusuk dari belakang, ada yang menggunting dalam lipatan, ada yang tumbak cucuan kata orang Jawa, ada yang sampai seperti itu. Julukannya macam-macam. Jadi penyakit ini yaitu hasad saking kronisnya membunuh penderitanya sebelum orang lain. Ya. Jadi dia ini sudah merasa tidak bisa sama sekali, lebih baik mati saja daripada tidak seperti itu, kok malah dia bukan saya. Kita ini hanya batin lah, kayaknya apa lo kok urip digangel begitu. Ya. Kok hidup ini dibuat sulit, padahal hidup itu enak. Makan ya bisa, tidur ya bisa. Ibadah ya lancar, kurang apa coba? Si penderita yaitu orang yang hasad ini akan berada dalam kesengsaraan yang berkepanjangan dan siksaan yang tidak ada putusnya karena dia tidak pernah ridho terhadap takdir
dan apa yang digariskan oleh Allah pada dirinya, kok malah orang lain nggih kan urip tenalas. Ya, tenalas mengelak gandeng dewa ayu dewe menangan dewe, musuhnya kan binatang-binatang ngoten. Arep napa sakniki iri kali binatang ya ndak masuk akal. Iya. Jadi hasad itu gampang nggak akur sama orang itu. Betul loh, betul. Gampang nggak akur sama orang. Nanti khawatir menolak takdir. Semua ini sudah putusan Allah, dinikmati mawon. Ya, semua ini putusan Allah dinikmati saja. Kita kembalikan pada diri kita, kita dengan husnudon memasukkan yang tidak enak, memasukkan yang dalam tanda kutip negatif, kita olah kersane jadi positif. Insya Allah bahagia. Insya Allah bahagia. Dia akan selalu melihat apa yang dimiliki orang lain dan melihatnya itu dengan kacamata atau sudut pandang yang tidak baik. Mesti nanti nyacat saja. Mesti nanti akan menjelekkan saja. Mesti nanti akan negatif terus dan seterusnya. Dia akan selalu meremehkan apa yang menjadi miliknya dan hatinya akan selalu merasa dalam kerugian. Tidak ada syukur sama sekali. Qanaah tidak punya, zuhud apalagi. Sehingga pokok yang dalam pandangannya itu milik orang lain terus. Tidak ngerti lakoni urip sawang sinawang. Belum tentu yang dilihat itu dirasakan cocok. Betul tidak Ibu? Belum tentu. Jajal Ibu surbanan saya, dereng cocok. Jangan hasad pada kupluk dan surban saya. Tetap Ibu pakai kudung, pakai rok. Pakai kudung, pakai jubah itu. Saya biar seperti ini karena laki-laki. Ya. Loh, orang kalau sudah hasad teman bisa jadi, ya Allah kula kok wedok. Orang lanang lahir ya. Sehingga enten wong lanang guting tengah mati. Jadi wong lanang gampang nyakiti ya enggak semuanya. Ya, tidak semua. Laki-laki itu ya macam-macam. Perempuan sing nyakiti ya ada ya. Perempuan yang tebar janji ada. Perempuan sing ngapusi ya ada. Perempuan yang mempermainkan ya ada ya. Sehingga semuanya itu relatif. Katanya anak muda seperti itu. Kita lanjutkan. Dia akan mati mengenaskan sebelum kematian yang sebenarnya. Ya karena itu tadi. Dia akan merasa dengki atau hasad terhadap kenikmatan yang diberikan Allah kepada saudara. Atau kepada orang lain. Atau kepada selain dirinya. Dan mengangan-angankan agar kenikmatan atau suatu itu lepas dari mereka. Serta berusaha merubah keadaan mereka dengan seburuk-buruk keadaan. Ketika itulah jiwanya baru akan merasa nyaman, hatinya tentram. Maka celakalah dia. Puas niku lek wong liya niku soro. Puas niku lek wong liya niku susah. Puas niku lek orang lain sampai mati. Ini tidak punya hati sama sekali. Ini tidak berperi kemanusiaan. Ini artinya buruk. Yang seperti ini bukanlah manusia yang dirindu surga. Allah berfirman. Kita lihat Ibu. Ada satu ayat pada surat An-Nisa ayat 54. Surat keempat surat An-Nisa mohon dibuka ayat 54. An-Nisa artinya apa? Tidak ada di Al-Quran surat Al-Rijal. Adanya Al-Mu'minun, ya Al-Mu'minat tidak ada. Ibu-ibu ini dimuliakan. Ayat berapa tadi? 54. Ini ngantuk atau masih aman? Aman. Kita minum. Oh, ada yang ngantuk. Silakan minum yang ngantuk. Saya sampai detik ini tuh masih belajar. Ngaji itu biar menyenangkan, agama itu mudah. Dan kalau bisa ngaji itu ngangeni sehingga orang itu beragama dengan sepenuh hati tanpa paksaan gitu. Ben kados banyu mili. Niku angel. Saya belajar itu kalau ketemu orang nggak ngomong apa-apa, tapi kalau ada orang tidak pas itu berusaha untuk introspeksi. Karena saya diceritani guru-guru kami itu nggak ngomongi tapi lewat begitu saja orang sudah baik. Ya. Yang adu jago prei, yang main judi prei tanpa diomong.
Saya masih belajar, ngomongnya anak saya sendiri kadang nggak digugu. Ayat 54, silakan artinya Ustazah. Ataukah mereka dengki kepada manusia atau Rasulullah Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kekuasaan yang besar. Nggih. Allah menyinggung pada ayat 54, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apa mereka itu hasad, dengki pada manusia atau pada Nabi Muhammad terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah dari pemberiannya itu. Ini yang dimaksud orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Nah, senang. Dan kita jangan seperti mereka. Maka faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Kami telah memberi pada keluarga Nabi Ibrahim kitab suci dan juga hikmah. Hikmah yang dimaksud yaitu penjelas kitab suci, kalau biasanya diartikan hadis atau sunnah. Dan kami berikan kuasa, kami berikan kepada mereka itu kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan demikian. Maka di sini Allah melarang perbuatan hasad atau dengki itu. Hadis dari Zubair bin Awam radhiyallahu an, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpesan, ini berbahaya sekali, patut dihindari sampai Nabi berpesan seperti ini. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dabba ilaikum da'ul umami qablakumul hasad wal bagda'u hiyal haliqah. La aqulu tahlikus sya'ra walakin tahlikud din waladhi nafsi biyadih la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu afalau nabiukum bima yusabbitu dzalika lakum afsus salama bainakum. Silakan Ustazah. Kalian telah dijangkiti sebuah penyakit sebagaimana penyakit umat sebelum kalian, yaitu dengki dan amarah. Ia telah mencukur kalian. Aku tidak mengatakan ia mencukur rambut, akan tetapi mencukur agama. Demi Zat yang jiwaku yang berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku beritahukan sesuatu yang bisa mengokohkan kecintaan pada diri kalian? Yaitu, sebarkanlah salam di antara kalian. Nggih, barakallah. Nabi mewanti-wanti kalian itu sudah dijangkiti penyakit sebagaimana penyakit umat-umat dulu. Berarti hasad itu memang turun-temurun ada. Dan ada manusia yang punya bawaan seperti ini, tapi dengan agama mari untuk dikikis habis. Karena bagaimanapun ini sifat yang dimiliki oleh iblis, selain kesombongan itu juga hasad yang terus ditiupkan, dijangkitkan, dan semakin disebar dan dikobarkan kemana-mana. Ini penyakit. Kalian telah dijangkiti sebuah penyakit sebagaimana penyakit umat sebelum kalian, yaitu dengki dan amarah. Dengki dan amarah. Wis kepinginan ngamuan, tambah komplit nih. Nah, nggak kena didemok nih. Ya. Insya Allah dengki bisa kita hilangkan pelan-pelan. Ngamuan juga mudah-mudahan. Siap Ibu nggih? Nggih, siap insya Allah. Ia telah mencukur kalian. Nabi menyampaikan, aku tidak mengatakan ia mencukur rambut, tapi mencukur agama. Sehingga agama itu pretel identitasnya gara-gara sifat tercela, sifat buruk ini. Orang kalau sudah ngamuan itu seakan-akan tidak punya keyakinan. Sebagaimana orang hasad itu sudah hilang jati diri Islamnya. Ya. Karena Islam itu dibangun dengan pilar-pilar dan disempurnakan dengan budi pekerti. Maka orang yang tidak punya budi pekerti itu seakan-akan Islam kok ngono sih.
Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga, kata Nabi. Sehingga haram surga itu, sampai kalian beriman. Maka orang beriman itu berpeluang masuk surga dengan bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya nawakidul iman wa nawakidul Islam, hal-hal yang bisa menghilangkan keyakinan sekaligus merusak agama ini perlu untuk kita jauhi bersama. Yang paling inti itu kemusyrikan. Orang kalau syirik itu bahaya besar. Dan juga hal-hal yang lain itu masih banyak. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling sayang. Jadi orang itu nggak bisa beriman dengan full, dengan sempurna, sampai punya rasa sayang, rasa cinta kepada sesamanya. Makanya Nabi dulu itu membangun masyarakat sampai menjadi masyarakat madani, disebut sahabat Nabi, muhajirin, ansor, sama saja. Mereka dari latar berbeda, mereka macam-macam beragam sekali, tapi nggih padha umatnya Nabi, guyub rukun. Kalau ada masalah diselesaikan. Kita pengen seperti itu. Kita awali dari keluarga kita, kemudian sampai menjalar ke lingkungan kita, sampai insya Allah ke negeri kita tercinta mudah-mudahan. Allahumma. Tidak bisa bayangkan, sak omah tukaran, sak lingkungan tukaran, sak Indonesia tukaran dewe. Ada berapa kubu ini? Yang hampir 300 juta kepala ini. Enten bintan kubu. Wong kita punya satu musuh saja sudah bingung gak karu-karuan. Kabeh jadi musuh. Ya. Maka alangkah enaknya orang itu yang bergelimang sahabat dengan perangai yang baik, tidak punya musuh sama sekali. Musuh kita itu satu, setan itu cukup. Ya. Tapi bukan berarti orang yang musuhan dengan kita setan dong. Ya. Musuh kita setan itu cukup. Tapi bukan berarti orang yang nggak seneng kita itu setan. Nanti salah tompo. Aman musuh aku rawat dia, aku wong Islam, wong iman, setan zaman berarti. Wah, nanti selanjutnya. Maukah kalian ku beritahu sesuatu yang bisa mengokohkan, melanggengkan, semakin membesarkan rasa cinta dan sayang pada diri kalian. Artinya orang itu semakin memiliki solidaritas, ukhuwah dan persaudaraan yang erat. Nabi menyebut sebarkan salam di antara kalian. Ini Bu. Ya. Kita ketemu salam, kita berpisah salam, kita dekat salam, kita dimanapun salam. Alhamdulillah kebiasaan di medsos salam, kebiasaan di rumah salam, kebiasaan di lingkungan salam. Ngaji nggih kudu salam. Kita awali salam, nanti kita akhiri juga salam, tapi sabar setengah jam lagi. Tapi salam itu kalau ngaji paling ditunggu, kok endang buyar, enggak endang buyar-buyar. Bagi sebagian orang. Karena saya juga merasakan jadi santri, saya merasakan jadi murid. Ya. Mungkin jenengan ngerasakne seminggu sekali, hanya 1,5 jam Sabtu. Ayo dino-dino lek, mulai pagi jam 7 sampai jam 1 siang bar beduk, Senin sampai Sabtu. Kados bumpet kepala ini kadang kalau nggak niat. Dites lagi. Ini nggak ada di Al-Falah ngaji dites ini. Ya. Kalau orang belajar dites, ya. Siap dites ini kan. Tak biji mungkin. Nggak usah nggih. Mungkin nggak masuk, izin absen. Kalau ada grupnya, ngapunten Ustazah, ngapunten Mbak, saya ada perlu, saya silaturahim, saya ini enek sing nyekar, mungkin seperti itu adik. Enek ditebak. Siapa dites Ibu? Tesnya itu ya di rumah, mari kita berperilaku dengan agama, itu tes kita. Biar Allah saja yang biji di akhirat, mudah-mudahan kebaikan kita banyak sehingga bisa masuk surga. Allahumma amin. Selanjutnya, Abu Hurairah membawakan hadis Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nasai. Pesan Nabi, la yajtami'ani finnari muslimun qatala kafiran summa saddada wa qarabah wa la yajtami'ani fi jawfi mu'minin ghubarun fi sabilillahi wa fayhu jahannam wa la yajtami'ani fi qalbi abdin al-iman wal hasad. Silakan Ustaz. Tidak akan pernah berkumpul selamanya di dalam neraka seorang muslim dan orang kafir yang telah dibunuhnya. Kemudian ia tetap istiqomah pada jalannya.
tidak akan pernah berkumpul selamanya dalam diri seorang mukmin debu karena jihad di jalan Allah dan panasnya neraka jahanam, dan tidak akan pernah berkumpul selamanya dalam hati seorang hamba iman dan sifat dengki. Nah, ini berat sekali yang terakhir. Kita ini sudah mendeklarasikan iman, yang kebencian pada sesama itu perlu untuk semakin kita nihilkan. Nabi wanti-wanti, layat stami'ani finnari muslimun qatala kafiran thumma saddada wa qaraba. Tidak akan pernah berkumpul sama-sama masuk neraka orang Islam dan orang kafir yang dibunuh. Artinya orang yang jihad di jalan Allah tidak masuk neraka. Yang dibunuh orang kafir itu yang masuk neraka. Selama orang yang berjihad, selama orang Islam tadi istiqomah dan melakukan amal kebaikan. Lek murtad padha mawon, lek musyrik nggih padha mawon. Selanjutnya, walayat stami'ani fi jawfi mu'minin hubarun fi sabilillahi wa faihu janam, juga tidak akan berkumpul dalam diri seorang mukmin debu karena jihad dan panasnya neraka. Mboten. Ya. Debu karena jihad mengantarkan ke surga, dia selamat dari neraka. Makanya jihad ini yang sekarang sedang kita lalui, termasuk ngaos niki jihad itu. Majelisan ini jihad. Ada panas itu nanti ada nilainya sendiri, ada hujan juga ada nilainya sendiri. Ya. Kemudian sandalan ada nilainya sendiri, pakai kendaraan ada nilainya sendiri dan macam-macam. Ya. Macam-macam. Termasuk tadi mungkin ada yang terburu-buru sampai kesandung sedikit, ada nilainya sendiri. Ya. Termasuk yang nulis mungkin kudungnya kena mangsi, tahu mangsi? Ya. Tinta, itu juga ada nilainya sendiri. Ya. Ada nilainya sendiri. Ya. Semuanya ini punya nilai. Mudah-mudahan nilai kita itu adalah keridhaan Allah. Allahumma. Walayat stami'ani fi qalbi abdin al-iman wal hasad. Dan pada hati orang beriman itu tidak bisa berkumpul iman dan hasad itu sendiri. Soal iman itu menerima, iman itu baik budi pekertinya, tapi hasad ini geting, tidak senang, dan dia ini benci pada sesama. Itu tidak akan berkumpul. Mari untuk kita pelihara dan kita rawat serta kita nutrisi iman kita dengan ilmu dan agama ini. Kita hilangkan noda-nodanya, termasuk kedengkian atau hasad itu dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya napa? Ibu. Ayat 10 surat Al-Hasyr. Ibu buka surat 59. Betul nggak Al-Hasyr? Ayatnya ayat 10. Silakan artinya misalnya. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka atau muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Alhamdulillah, insyaallah hafal ibu nggih. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina gilan. Gilan iki dengki, hasad, ndak seneng, serai. Macam-macam. Sampai jahil metakil macam-macam. Dan cabutlah dari hati kami rasa dengki pada saudara kami yang beriman. Ya Allah, Engkaulah zat yang penyantun lagi penyayang. Makanya waladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, orang-orang setelahnya muhajirin ansor tuh mereka sama mendoakan. Ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Donga dinongoni penting. Bahkan mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya itu makbul. Malaikat juga mendoakan orang itu sebagaimana doa untuk saudaranya, makbul. Kita ndongakne kadang lek ceduk, ndongakne kadang lek jejer, ndongakne kadang lek ini. Ketika ndak
ketemu ketika kita tidak tahu, kita mendoakan, insya Allah yang tulus. Ini termasuk upaya kita untuk membersihkan dan menjaga kesehatan hati. Ini doanya Ibu. Mohon diingat-ingat ya. Yang tidak bawa buku diingat-ingat. Yang bawa buku bisa dicatat surat Al-Hasyr ayat 10. Lanjut nggih. Hadis terakhir. Diriwayatkan dari Dhamrah bin Tha'labah. Oh, dua terakhir wali itasin. Beliau membawakan hadis Nabi berbunyi la yazalun nasu bi khairin malam yatahasadu. Hadis riwayat Imam Tobroni. Silahkan Ustazah. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka tidak saling mendengki. Jadi orang itu akan terus baik selama tidak saling mendengki. Tidak saling hasad. Ini jaminan Nabi. Maka berbahagialah sebuah jiwa yang selalu merasa puas atau merasa syukur terhadap segala apa yang diberikan, ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah. Hati seorang mukminah akan selalu selamat dari penyakit-penyakit ini. Insyaallah ibu-ibu, hatinya hati yang tulus, hatinya hati yang syukur, hatinya hati yang jembar. Mudah-mudahan. Ya. Gangguan-gangguan setan kita tolak bersama. Dengan kita merasa orang lain itu ya diri kita. Jangan sampai kita punya anggapan, punya keinginan yang tidak-tidak. Podo karo nepaknya wae dhewe. Jelas nggih? Hatinya selalu bertakwa lagi bersih orang beriman itu. Sehingga tidak ada rasa dendam di dalamnya. Tidak pula ada pemberontakan ataupun kedengkian pada ketetapan atau takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda lagi, disampaikan oleh Anas bin Malik, sebagaimana dikutip dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Iyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, wala tahassadu, wala tajassasu, wala tahasadu, wala tadabaru, wala tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Silakan. Jauhilah oleh kalian prasangka, karena prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan, memata-matai, mendengki, membelakangi, dan membenci. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Okay. Nabi berpesan, Iyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhi prasangka, prasangka itu seburuk ucapan. Lah lek sik jari, lek kira-kira, enggak perlu itu untuk menjadi pembicaraan inti. Enggak perlu itu menjadi masalah besar. Grup rame membahas sampai yang nimbrung banyak, mek kira-kira. Ya. Hanya jari. Ngalang-ngalai urusan nasional saja. Kita tidak perlu sibuk seperti itu. Nabi melarang yang pertama, dzon, prasangka. Harus detail, harus ilmu. Ya. Dan prasangka buruk lebih lagi. Yang kedua, wala tahassasu. Nabi juga melarang mencari kesalahan. Yang ketiga, wala tajassasu. Nabi melarang memata-matai. Mirip dengan mencari-cari kesalahan. Yang keempat, wala tahasadu. Nabi melarang hasad. Yang kelima, wala tadabaru. Nabi melarang saling membelakangi. Ibu kalau punya masalah dengan suami, jangan sampai singkur-singkuran. Jangan sampai meneng-menengan. Bahaya ini. Kalau berhari-hari nanti jadi masalah lagi. Jangan lama. Ya. Jangan. Yang keenam, yang terakhir, wala tabaghadu, jangan saling membenci. Dan satu resep Nabi, yaitu perintahnya wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara. Sugih dulur niku rezeki. Saya ingatkan sekali lagi, punya banyak sahabat, punya banyak teman, punya banyak kumpulan, punya banyak bolo, ini rezeki. Ya. Nggak usah kita niru ilmu film. Pembela kebenaran ini satu saat nggak duwe konco menangan lakoni. Urip orang ngono nggih. Iso kabeh niki konco. Karena kabeh ini wong bener ngoten. Bukan kayak film kabeh nggak bener sing bener sitok nggih. Ya, film saja. Baik, saya tambah Ibu.
bahaya atau dampak dari hasad. Ya, bahaya atau dampak dari hasad. Berkenan ya? 1. Hasad itu menolak takdir. Loh kok bisa? Karena tidak terima keputusan Allah. Soalnya nopo? Makhluk niku pun gak ada jatah. Niki kok jatahnya digeding. Ya. Jadi hasad itu menolak takdir. Yang kedua, hasad itu tanda lemah tak mampu. Isone mek geding, jajal kaya ngono enggak iso, isone geding. Bisanya itu hanya membenci, dia nggak bisa berbuat seperti itu. Orang sukses, orang punya nikmat, itu ada sebab, itu ada rezekinya. Allah itu memberikan sesuai dengan keadilan dan ilmunya. Kemudian, ibaratnya begini loh, sekarang kan musim kurban ya. Sekarang musim kurban. Itu enak bisa punya kambing, bisa kurban atau jualan kambing atau nanti bisa nyati dan yang lain. Ya soalnya tiap hari ya ngarit ya. Ya, tiap hari ya bersihkan kotoran dan yang lain. Ini setiap hari jagongan cangkruk ngerasani nggak tahu mulih dan seterusnya. Beda nanti hasilnya. Semuanya ini kita diajari sebab akibat pangkal itu. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, bersih pangkal siat dan yang lain. Lumuh pangkal hasad nanti. Lumuh nggak mau apa-apa pangkal hasad. Geding orang dapat nikmat, ini tidak bisa. Jadi yang kedua itu tanda tidak mampu. Yang ketiga hasad itu melenyapkan kebaikan. Melenyapkan kebaikan. Ini sumbernya hadis lemah kata ulama, hadisnya Imam Abu Dawud, tapi ya ada yang menghasankan. Iyakum wal hasad fa innal hasad yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatob. Ya, riwayatnya seperti itu. Jangan hasad karena hasad itu atau dengki itu bisa memakan kebaikan laksana api melenyapkan kayu. Tapi hadis itu dalam pembicaraan ulama. Ya. Yang keempat, hasad itu menghilangkan kebahagiaan hidup. Ya, hasad itu menghilangkan kebahagiaan hidup. Hasad menghilangkan kebahagiaan hidup. Yang kelima, hasad itu menghalangi dari hal-hal yang baik. Menghalangi dari hal-hal yang baik. Karena sibuk terjebak dalam pikirannya itu akhirnya nggak kau bernopo-nopo. Pikirannya me uang. Ya. Tidak mikir dirinya. Ya, betul ini. Kita loh nggih berbuat produktif itu insya Allah berjalan. Tapi lihat geding menengah mor-mor setengah jam cek geding isinya. Hilang semuanya ini, waktu hilang, kebaikan hilang. Ya. Jelas Ibu nggih? Ya, makanya enggak perlu nesu-nesu, enggak perlu muring-muring. Yang tadi nesu-nesuan dengan suami pulang harus sembuh, ya, jangan nesu. Lah tapi Ustadz, biasanya ibu-ibu itu adalah tapinya. Mohon maaf. Keberapa sekarang? Keenam. Hasad itu sifatnya Qabil yang membunuh Habil. Karena geding. Ya, dia kok dapat yang itu, saya yang ini. Ya. Ini dibunuh itu, saudaranya. Ya. Yang ketujuh, hasad itu membuka pintu dosa. Hasad membuka pintu dosa yang ketujuh. Akhirnya dari hasad itu membunuh anak. Hasad membuka pintu dosa. Ada yang menjebak, ada yang mematikan karir dan yang lain. Terjadi di dunia seperti itu. Yang kedelapan, hasad itu sifatnya orang Yahudi. Makanya Yahudi itu menganggap garis keturunannya itu lebih luhur ketimbang orang Arab. Pengen nabinya orang Yahudi, turunan Nabi Ishak. Lah kok Nabi akhir zaman Nabi Muhammad turunan Nabi Ismail. Gengsi dia. Wong Ismail anak ibu Sarah kok. Lah ibu anak ibu Hajar kok. Lah ibuku kan ibu Sarah begitu. Dia ada gengsi. Keberapa sekarang? Yang terakhir,
Hasad itu sifatnya iblis. Selain sombong juga hasad dengan datangnya pendatang baru yaitu makhluk baru Nabi Adam, dia tersaingi. Nabi Adam lebih populer. Nabi Adam menggema di langit, bolonya banyak malaikat. Iblis malah jebak. Tidak ngonco malah jebak. Naudzubillah. Ini dampak-dampak buruk dari hasad. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari kita semuanya hal-hal yang seperti itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma amin. Ibu yang kami hormati, dua pembahasan pagi hari ini mudah-mudahan menjadi satu introspeksi sekaligus satu tekad kita untuk membersihkan jiwa dan pribadi kita ini dari yang tidak patut. Kita ini tidak melegalisir diri kita suci dan kita ini bukan orang terbaik, tapi mari tidak ada kata telat dan tidak ada kata tutup selama hayat di kandung badan. Oleh karena itu, sembari kita berkorban, sembari kita membersihkan hati, sembari kita berhaji, sembari kita membersihkan hati. Mudah-mudahan ibadah besar tahun ini lancar, sukses dan kabul, dan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang istiqomah. Saya kembalikan kepada Ustazah Mbak Acara, mungkin ada yang ditambah, bila tidak bisa kita ucapkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Apakah diperbolehkan tanya jawab, Ustaz? Barangkali Ibu ada yang bertanya. Silakan. Monggo Bunda. Barangkali ada pertanyaan yang di belakang. Ada dua penanya ya. Sebentar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana ini? Dari Tandes, Ustadz. Dari Tandem, Masya Allah, jauh ya Tandes. Izin bertanya, Ustadz. Tadi kan dijelaskan kalau kita menjadi objek hasad, doa kita insya Allah diijabah. Kalau jadi objek hasadnya terus-terusan, Ustadz. Maksudnya senantiasa ada baru. Setiap kali interaksi ada fitnah baru yang datang gitu kan. Ada seperti itu di lingkungan kami gitu. Itu bagaimana menyikapinya, Ustaz? Barakallah. Salamkan saya pada korban tanda kutip orang yang terdolimi madlumah niku sabar kuat hati. Urip niki sauntara mawon. Tapi mau berbuat apa itu ya legal selama tidak melanggar agama. Dia mau berdoa silahkan, tapi doa baik itu lebih baik. Dia mau pamit dari kelompok atau komunitas itu ya silahkan, karena hidup ini juga pilihan. Dia bisa merubah itu luar biasa. Kembali kepada kemampuannya. Jangan sampai dia tetap di situ tapi malah membahayakan dirinya. Kemudian jangan sampai dan seterusnya itu. Juga sampaikan pesan kepada wong-wong dalam tanda kutip sing aneh-aneh itu yang nakal nih. Untuk berhenti dari perbuatan karena bagaimanapun kita ini bersaudara. Orang itu kama tadi nutudan melakukan nanti akan dibalas. Mungkin tidak dirinya tapi anak turunnya. Karena hidup itu enggak selamanya. Ada orang juahat di kampungnya, jahat di kompleknya. Dilalah ya qadarullah. Di tempat yang lain anaknya itu meniti hidup. Mendapatkan perbuatan seperti orang tuanya memperlakukan orang lain. Ya. Ada yang seperti itu. Makanya kita tepatnya dewi. Kita ini nandur baik, insya Allah kita panen. Kadang bukan kita, tapi anak turun kita. Dan sekarang logikanya seperti ini. Ada orang baik begitu ya. Kemudian keluarganya ada yang merantau atau apa. Insya Allah ketemunya orang baik. Kalau belum berarti ujian. Nah ketemu orang baik itu orang baik juga ngerti. Oh ini anaknya ini, oh ini. Yang ini baik. Kadang muridnya ini, kadang pernah dibantu ini dan seterusnya. Kebaikannya akan terus berlangsung. Tapi kalau keburukan, logikanya kenapa nanti kok bisa nemu seperti itu? Orang itu ada yang dendam. Orang itu ada yang dendam. Jangankan jauh-jauh, kita dulu pas sekolah ada guru yang kerengnya kadang nggak seneng kok. Tapi jangan dendam. Mereka itu menjadi wasilah ilmu untuk kita, Ibu. Ya, menjadi wasilah ilmu untuk kita. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Lebih kita tekankan pada ibu yang menjadi objek, ya kuat hati, banyak dongo tadi, kemudian sikap kembali kepada
yang bersangkutan pilihannya itu bagaimana. Dan juga perlu dinasihati orang-orang dolim itu. Pesan Nabi kan unsur akhoka doliman au matluman. Saudaramu yang dolim tolong, yang jadi korban tolong. Lah yang jadi korban ini maklum tolongnya itu bagaimana. Kalau yang dolim nasihati, ingatkan. Ya, kalau diingatkan malah narung, malah nggak mau tahu, ya ini penyakit. Hindari sudah. Ya, seperti ini nggak ada baiknya. Susah seperti itu nggak ada baiknya, nanti bisa nular. Ya, nular dimanapun itu. Baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Termasuk di grup-grup kalau ada seperti itu rusak nanti. Ukhuwah persaudaraan ini rusak ini. Begitu. Doa kami semuanya untuk beliau, mudah-mudahan kuat ya, untuk beliau. Dan mudah-mudahan jembar rezeki ini, barokah rezeki ini. Dan dawa umure. Dan lapang hatinya jangan dendam. Sehingga kalau suatu saat diminta maaf, memaafkanlah, jangan dendam. Ya, jangan dendam. Wallahu a'lam. Yang kedua, silakan Bunda. Yang kedua tadi ada, Muatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Ibu? Dari Surabaya, Pak. Nih, kalau saya Surabaya. mau tanya, Surabaya pun di. Surabaya Selatan. Oh, nggih, daerah Ya. sini berarti. Nggih. Mau tanya terkait dengan sombong dan dengki. Kalau tadi kan sombong meremehkan orang lain, itu kan bahasanya sudah terucap. Tapi bagaimana kalau kesombongan itu di dalam hati, Pak? Nah, dan ataupun sudah terucap, itu sudah terjadi dan kita sadarinya setelahnya. Nah, itu bagaimana? Dan ini pun secara nggak sengaja, ataupun bahasanya khilaf, itu sadarnya setelahnya. Dan kita bagaimana menyikapi itu supaya tidak berkelanjutan dan mengotori hati. Itu Iya. Barakallah. Namanya setelahnya nggih getun, menyesal. Karena menyesal itu belakangan, Ibu. Jadi ada yang sampai menjadi aksi, artinya sudah terucap atau menjadi perbuatan ke yang lain, menimpa orang lain. Itu ya berdosa. Ada yang memang sifat pribadi. Kadang dia bisa menahan omongan. Kadang dia tidak melakukan apa-apa, tapi hati ini rasa gede. Dia ini lebih baik, lebih dari yang lain. Perasaan-perasaan itu. Merasa suci dan yang lainnya juga tidak boleh. Makanya ditekankan oleh Nabi dalam hadisnya Imam Muslim tadi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi, di hati itu. Karena semuanya bermuara pada hati. Nanti bisa keperucut. Ada yang bisa mengendalikan tidak sampai menjadi bentuk budi pekerti, tapi hati itu ada. Ini tetap harus dibersihkan. Nah, bagaimana tadi kita itu menyesalinya atau menyikapinya kalau menjadi dampak pada orang lain, ya kita harus melegalkan dengan minta maaf dan yang lain sebagainya. Tapi kalau itu tidak menjadi dampak, tetap kita bertobat dengan hanya mohon kepada Allah karena hanya Dia yang mampu membersihkan hati. Ya, membersihkan hati. Oleh karena itu ini yang terus untuk kita teladani Nabi. Nabi itu berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha wa maulaha, dan seterusnya. Doa-doa seperti itu penting. Karena yang menguasai hati itu hanya Allah. Kadang orang nggak ngefek, artinya nggak ada reaksi, nggak ada akibat pada orang lain, tapi punya pribadi atau jiwa yang seperti itu ya bisa jadi. Sama-sama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallah, Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah pertanyaan terakhir yang nomor 3? Ada Bunda? Tidak ada nggih? Oh, ada. Saya Ustadz. Nggih. Nggih. Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Dari Pasuruan. Jauh. Kebetulan main ke rumahnya orang tua Ustadz. Masya Allah. Inje. Pasuruan mana? Grati. Oh, gratis. Inji. Tol niku Ibu. Dalam Tol nggih, gratis. Inje leres. Barakallah. Inje. Ini mau bertanya Ustadz tentang sebuah angan-angan untuk diri kita sendiri. Nggih. Dalam arti setiap manusia pasti mempunyai angan-angan ya Ustadz. Untuk sebuah kebaikan bagi diri kita, yang mana mungkin andai kata gini, kalau bahasa trennya sekarang itu kita mempunyai afirmasi Ustadz. Kita harus mempunyai agar nanti bisa tercapai. Terkadang kan begini, kalau di sekolah ya anak-anak itu biasanya diajarkan
apa yang ingin kamu raih untuk satu semester ini? Andai kata seperti itu. Saya kepingin A, pengen B, pengen C. Lah itu yang ingin saya tanyakan. Apakah dari sebuah afirmasi itu akan menjadi sebuah doa atau bagaimana ya Ustadz? Itu. Nggih, barakallahu Ibu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Dari mimpi insya Allah bangun pada waktunya nanti. Nggih. Pas bangun ini mudah-mudahan keadaannya seperti yang dimimpikan. Nggih. Tapi jarang. Nggih. Makanya ada harapan, ada cita-cita, ada keinginan itu boleh dilegalkan oleh Islam. Doa Robbana atina fid dunya hasanah itu kan pengen hidupnya tambah enak. Wa fil akhirati hasanah itu kan pengen nanti di akhirat itu tambah enak masuk surga, itu kan boleh. Cita-cita, keinginan, harapan boleh selama jalannya benar, dan di situ nanti akan menjadikan ikhtiar ini besar. Ikhtiar besar itu artinya ada tindakan-tindakan untuk bisa kabul itu, dan juga doa-doa yang tidak putus legal semuanya. Itu semuanya legal. Lah, ada keinginan itu yang secara hukum agama dibolehkan. Ada lagi yang lebih apa itu? Ini dikaji dalam ilmu tauhid. Ustaz Najim mungkin ngaji. Kalau identik dengan lisan, dengan bahasa, kalimat yang disebut dengan lau atau pengandaian-andaian, ya seperti keinginan. Nanti kalau saya sukses, nanti kalau saya lulus, nanti kalau tak ini, itu boleh. Tapi harus ditepati, jangan lali. Termasuk oleh rezeki tak kurban ini, nang kurban. Harus kurban tahun ngarep numpuk kurban pitu akhirnya. Ya begitu. Yang nggak boleh itu ande-ande untuk masa lalu, nggak boleh. Jatuh nong ini tak ngene dan terusnya. Ini garai nggak move on. Ini juga menjadi penghalang atau batu sandungan kesuksesan, batu sandungan dan yang lain. Itu dibuang saja. Ya, intinya jenengan berangan-angan atau anak-anak berangan-angan, bercita-cita, semuanya itu legal, Ibu. Yang penting nyuwun sewu yang logis. Logis itu dalam arti yang umum. Yang umum. Ya. Yang logis, yang umum. Kalau yang tidak umum sulit nanti. Nanti kalau sulit pikirannya nggak sampai, nanti agak bahaya. Ya. Nggih. Saya dulu punya guru, keinginannya itu nugel dengan batuknya rel kereta api. Saya dulu belajar kan gitu. Pokok sampai aku wis nugel rel nggih batuk, tak leren aku mulang. Akhirnya saya mikir, waduh, nek gurune nugel nggih batuk kok balok-balok kayu disuruh pakai batuk, saya mikir, saya mundur akhirnya. Dan sampai hari ini kiranya belum keturutan guru saya. Iya, belum keturut. Kalau roti di batuk bisa penyet, ya. Kalau bantal di batuk bisa kempes. Kalau bola di batuk bisa masuk gawang. Ya, kalau helm malah masuk batuk barang untuk keselamatan. Tapi kalau rel kereta api, balok besi itu di batuk sampai patah, berat. Saya berpikir saya itu berat. Saya juga mondok malam saat itu susah. Ya, ceritanya juga belum ada. Akhirnya saya mundur teratur, saya itu pamit. Itu afirmasi yang berat seperti itu. Nanti khawatir guyu-guyu dewe dan yang lainnya. Ya, khawatirnya seperti itu. Bahkan afirmasi berandai-andai itu tentang jodoh boleh. Mudah-mudahan jodoh saya dia itu ya boleh saja. Tapi ya artinya kalau tidak kesampaian ya itu memang anunya Allah. Apa itu wilayahnya Allah itu ya. Boleh-boleh saja. Seperti itu. Wallahu a'lam. Sampun Ibu. Terakhir Ibu. Terakhir nggih. Iya, Ustaz. Saya mau menanyakan apa bedanya. Dari mana Ibu? Saya dari Gria Kebraun, Oh, jamaahnya Madinah Luhur. Oh, nggih. Saya juga di sana kadang. Iya, saya tahu setiap Nggih. kalau ahad. Yang mau saya tanyakan bedanya sombong dengan pamer, Ustadz. Bagaimana menghadapi orang yang pamer itu istiqomah, Ustadz. Terus gitu, Ustadz. Pamer napa? Macam-macam, Ustadz. Apakah boleh misalnya kita itu mengambil jarak, misalnya jarak jauh, WA kita tidak buka karena kami juga perlu menjaga kesehatan mental kita. Apakah itu termasuk dari silaturahmi jadi kurang baik? Tapi dalam sisi kalau kita terus mendapatkan seperti itu. Kedua,
saya khawatir, saya introspeksi, saya khawatir, saya juga suatu ketika bisa terpleset hal yang sama. Ya dalam kehidupan sehari-hari pasti mungkin saya ada sombongnya, mungkin saya ada dengkinya. Saya bisa menilai orang lain, saya takut saya juga seperti itu, Ustadz. Misalnya yang saya pribadi itu setelah sombong tobat, setelah sombong tobat, setelah ada rasa dengki istighfar. Itu bagaimana? Ada dua, jadi sisi ke orang lain juga diri saya sendiri. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Barakallahu Ibu. Meh kena mental jenengan ya, dapat tombol di Al-Falah ini ya. Jadi kalau sombong itu kompleks Ibu. Ada sombong ucapan, ada sombong jalan, ada sombong tindakan, ada sombong duduk, ada sombong macam-macam. Tapi kalau pamer itu lebih ke arah, iya. Kalau pamer itu lebih ke arah yang memang dibahasakan riak juga dibahasakan sum'ah. Kalau sum'ah itu di kerungok-kerungok, oke. Kalau riak itu diketok-ketok. Ini lebih menjurus. Dan kalau sombong itu insya Allah tidak ada niatan, mudah-mudahan bersih umat ini. Tapi riak itu masih kadang. Dan dosanya lebih berat sombong. Kalau riak itu dosa kecil. Mohon maaf, sirik kecil. Tapi nggih dosa. Bukan dosa kecil ya, sirik kecil tapi nggih dosa. Tapi sombong lebih nemen. Ya, sombong itu lebih berat lagi. Sama-sama tidak baik. Tapi kalau riak ini ya, serodok mending ya tidak mending sih, tapi ya sama-sama berat. Kita memang bisa menilai tapi tidak bisa menghakimi. Kita hanya bisa bersyukur kita tidak seperti itu dan peduli mudah-mudahan yang seperti itu mendapat obat, artinya kembali kepada manusia sehakikatnya, wong kita ini sama-sama makhluk Allah. Tapi kalau yang ditanyakan tadi untuk kita yang terbaik bagaimana, ya kembali kepada diri kita. Kalau jenengan kuat tatak ya terus, kalau tidak bisa undur diri dan seterusnya. Karena kadang juga mengganggu mental. Saya ceritanya Ibu. Pakai menutup. Ini tidak apa-apa kelewat jam. Pintunya tutup, nanti keluar semua nanti. Saya membaca ini sedih, Bu. Saya itu kalau di grup-grup itu nggak banyak ngomong. Kalau ditanya kadang saya lempar kepada yang lain. Makanya saya itu kalau suruh ngimami nggak mau biasanya. Suruh maju nggak mau. Suruh ceramah gelem. Memang saya ini penceramah. Jadi kalau di tempat yang itu ada wilayah, saya nggak pernah mau udik-udik. Ada ustadz siapa di situ nganu apa, itu wilayahnya ada saya terus ketekan saya dianu, saya nggak mau. Saya biasa jadi makmum itu, bahkan kadang masbuk untuk maklumatkan kepada orang-orang ini saya harus begini, walaupun masbuk itu ya lebih baik jangan masbuk itu, begitu. Sehingga di tempat saya pun imam-imamnya anak muda, ustadz yang ceramah saya panggil orang lain, pulang kita takmir. Jadi ada kisah ini ya, di satu grup keluarga itu bukan saudara kandung tapi misanan itu apa, sepupu. Kisah ini dituliskan yang bersangkutan atau temannya sampai kemudian menjadi satu introspeksi bersama. Jadi di grup itu ada grup keluarga tapi bukan kandung tadi, ada jauh karena sepupu atau misanan. Ya. Ada orang yang hidupnya itu biasa, ya biasa. Itu bersanding di grup dengan orang-orang yang dalam tanda kutip luar biasa. Sobone di luar negeri, seringnya healing, kemudian macam-macam. Sebenarnya keluarga itu tidak boleh melihat seperti itu karena bagaimanapun orang itu sama loh. Karena ada beberapa keadaan orang yang hidup biasa tadi itu akhirnya datang ke rumah saudaranya yang luar biasa tadi. Datang sepedaan motor yang lawas begitu, gonceng anaknya 2, istrinya masak kue kemudian dibawa. Jaraknya lumayan jauh, mungkin sini Sidoarjo. Panas begitu. Datang, ya, disuruh duduk di teras, makanannya kemudian diletakkan di teras. Kemudian ditinggal masuk, lama nggak keluar-keluar. Lama nggak keluar-keluar. Kemudian ada orang lain datang membawa hadiah lebih besar. Padahal juga saudara jauh, langsung disambut suruh masuk rumah.
ditanya anaknya di mana dan seterusnya dan seterusnya. Begitu, keadaan itu begitu. Dia ini sudah merasa begitu dulu, tapi dia ini menekatkan diri untuk guyupi dulurnya. Ya, tapi mungkin modalnya yang kurang pas ya. Ya. Akhirnya sudah berlama-lama ya, air putih saja nggak keluar di teras itu, dia undur diri. Dan cuma dia kan begitu, ya tidak diuntap lah istilahnya. Kemudian di jalan itu dibuka HP-nya, kelangkling, foto-fotonya yang datang bahwa dia ini keluarga jauh, tanya kabarnya di luar negeri, sekarang sekolah jenjang ini, lulus ini, dan seterusnya. Akhirnya dia ini sadar diri ya, memutuskan untuk yaitu tetap dulur, tapi saya mungkin bukan bagian dari ini. Secara begini, akhirnya tidak keluar, tapi tidak tahu seperti ada untuk menghilangkan pesan, untuk ini menyembunyikan pesan. Apa? Mungkin Ibu. Tidak dengar lagi kabar, tapi tetap berada di grup itu. Hidupnya lebih tenang. Anaknya merengek, anaknya tanya, tetap dijaga kehormatan saudaranya. Istrinya pun juga batin, tetap dijaga kehormatan dulurnya tanpa menjelekkan, tapi dia sadar diri. Dan kita jangan seperti itu, karena dulur kita semua ini sama. Sekali lagi kalau kita meninggal, yang gotong itu malah yang saudara kita, yang kadang kita ini kurang begitu punya rasa. Ya, itu dulur kita yang yang mau gotong dan seterusnya. Betul ini, betul. Allahumma barik lana wasallimna wal muslimin. Allahumma amin. Mohon maaf saya waktunya limit sampai 1/4 jam ya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Wallahu ta'ala alam. Salam hormat saya pada keluarga di rumah. Mudah-mudahan haji ini mabrur, kurban ini makbul. Mari kita sukseskan dengan kita banyak berdoa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.